Hari ini saya mengundang dua orang yang menurut saya, bagi saya, sangat inspiratif dalam pelayanan gerejawi. Yang pertama ada Thomas Christo, biasa dipanggil Serti, dipanggil Serti di Thomas, gitu ya. Rasanya sih, saudara mungkin nggak akan asing lagi dengan Serti, karena kadang-kadang dia juga berada di depan layar GKI Surya Utama. Tapi kadang-kadang juga dia ada di belakang layar setiap event pelayanan GKI Surya Utama. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Serti, barangkali dia bisa berbagi inspirasi juga buat kita semua di sini ya. Lalu yang kedua juga ada Ibu Sieni. Nah, Ibu Sieni, kayaknya Ibu Sieni selalu berada di belakang layar ya, Bu ya. Nah, Ibu Sieni ini juga sangat inspiratif di dalam dia melakukan pelayanannya. Nah, nanti kita akan menggali lebih dalam tentang pengalaman-pengalaman Ibu Sieni dan ya kita bisa banyak belajar dari beliau berdua. Selamat apa ini ya? Bu Sieni, Serti, saya panggilnya Serti aja. Apa boleh. Serti aja ya, siap. Karena dia lebih famousnya Serti. Nama bekennya Serti ya. Ngomong-ngomong, ini sudah berapa lama nih melakukan pelayanan gerejawi ya? Kita ngobrolin sekarang pelayanan gerejawi, walaupun pelayanan itu kan bisa macam-macam dari mana aja ya, tapi ini pelayanan gerejawi. Kalau saya pelayanan gerejawi itu dimulai waktu saya remaja. Oh, dari remaja? Dari remaja, berarti dari saya SMA ya, itu saya udah ada di sekolah minggu. Saya jadi pengajar usaha minggu sejak saya SMA. Sampai ya sekolah minggu di komisi remaja, itu dari mulai saya di SMA. Itu di mana, gereja mana? Saya pertama kali pelayanan itu karena saya anggota GKI Pengampun Cirebon. Saya dari Cirebon, asli orang Cirebon. Barangkali ada yang orang Cirebon nonton. Kalau orang GKI Cirebon, Cirebon biasanya. Cirebon. Oh gitu ngomongnya ya, Cirebon. Jadi saya pelayanan di GKI Cirebon karena pertama beranggota emang dari baptis kecil ya sampai CD di GKI Pengampun Cirebon, dan pelayanan saya banyak di sana. Jadi mulai dari SMA, mulai sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai akhirnya saya selesai S1 baru pindah ke Jakarta dan lanjut pelayanan di Jakarta. Kira-kira udah berapa lama tuh, Sir? Dari pertama kali melakukan pelayanan guru sekolah minggu ya, sampai sekarang berapa lama ya? Taruhlah SMA, iya, SMA itu kelas 1 kan. Berarti di SMA aja udah 3 tahun ya. 3 tahun di SMA, kalau ngitung mundur ya masuk mahasiswa kan 4-5 tahun ya. 3 tahun 4-5 tahun berarti 7 tahun ya. Ya benar 7 tahun. 7 tahun lalu selesai SMA, selesai kuliah. Berarti sekarang saya udah kuliah selesai tahun 87. Udah banyak banget. Lebih dari 30 tahun. Iya. Benar ya? Iya kan. Sekitar segitu ya, sekitar 30-an tahun ya. Wow, itu sangat lama loh. Sangat lama. Nah, saya paling lama itu di remaja. Di remaja. Dari dulu sampai sekarang masih di remaja. Jadi saya masih remaja, masih muda. Oh iya, sampai sekarang di Surya Utama pun ini sebagai salah satu pembina remaja. Kalau Ibu Sieni? Saya mulai bergereja di SU tahun 1979. Waktu itu baru dibentuk pos Surya Utama dari GKI Tubagus Angke. Waktu itu namanya masih GKI Dan Mogot. Ya. 1-2 tahun kemudian saya baru mulai diajak-ajak panitia begitu. Ada panitia Paskah, panitia Natal. Waktu itu anggota posnya juga belum terlalu banyak ya. Ya, mulai dari situ lalu tahun 90-an suami saya pergi dulu untuk diminta menjadi penatua. Nah, setelah dia turun,
Ya biasalah kalau pasangan sudah turun, Gantian ya. biasanya gitu pasangannya gitu ya. Ya jadi saya mulai tahun 94 kira-kira mulai menjadi penatua yang pertama kali. Saat itu saya penatua rasanya paling muda itu, yang nggak tahu apa-apa. Dan saat itu belum seperti sekarang banyak pembinaan-pembinaan yang dikoordinir di klasis yang baik lah gitu ya. Waktu itu masih sebatas pembinaan setempat dari gereja kami. Lalu saya masih 2 kali lagi menjabat sebagai penatua tahun 2008 setelah saya sempat kembali ke Jakarta, dan tahun 2018 yang berlangsung sampai saat ini. Ya. Ini berarti lama-lama semua deh melakukan pelayanannya ya, udah sangat lama. Kalau selama ini Serti dan Bu Sheni, apa yang sudah dilakukan, bidang-bidang apa aja tuh yang dilakukan di pelayanan di gereja? Jadi kalau Serti kan remaja, tapi selain remaja ada yang lain lagi ya? Saya guru suami guru. Guru sekolah minggu. Guru suami guru pegang kelas kecil, nggak boleh di kelas besar. Jadi nggak boleh naik kelas dulu. Sekolah minggu pegang kelas kecil. Dan saya pengen naik ke kelas besar nggak boleh. Katanya kamu tuh lebih cocok di kelas kecil. Karena kalau kelas kecil kan memang saya suka bercerita ya, dia suka bercerita, dan kalau anak kelas kecil kan tantangannya lebih besar gitu ya. Dimana ketika kita bercerita, tapi anaknya melihat kita. Nah mungkin dilihat ya teman-teman, saya berhasil di situ. Makanya saya nggak boleh pindah di kelas besar. Jadi dari dulu sejak saya di Cirebon, pelayanan suami minggu sampai saya ngajar di GKI Cirebon suami minggu, itu nggak boleh pindah ke kelas besar. Jadi selalu ada di kelas paling gede kelas 2. Nah kalau di remaja, ketua remaja 2 periode, ketua pemuda 2 periode, ketua klasis Cirebon dulu di kelas Cirebon juga, wakil ketua di kelas Cirebon, lalu sekretaris di kelas juga. Tapi memang sih kalau ngajar sekolah minggu itu ya, tapi nggak tahu ya pengalaman seperti apa ya. Kalau buat saya tuh ngajar sekolah minggu semakin kelasnya semakin kecil semakin susah. Susah karena ngajarnya satu, saya mesti beradaptasi bukan cuma sama anak loh. Karena ketika ngajar kelas kecil tuh banyak mama-mama yang di dalam, gitu ya. Ini kan saya punya satu tantangan juga. Ini depan mama-mamanya nih saya ngajarnya loh. Karena gitu kan, kalau anak kelas besar kan ya udah ngajar langsung. Tapi kalau anak kecil itu kan ada orang tua di situ, ada babysitter yang gitu. So bagaimana saya bisa mengajarkannya yang akhirnya ya orang juga akhirnya bisa lebih tertarik lagi. Tapi kan pertanyaannya kan orang tua tadi, karena ada orang tua di dalam loh. Saya gimana saya ngajari depan mama-mama gitu kan ya. Tapi kan kalau udah ada sekolah minggu, ada remaja, selama ini sudah dilakukan ya. Kalau buat Serti sendiri ya, yang mana yang paling kayaknya ini memang passion saya nih untuk saya lakukan nih? Yang mana ya, sebenarnya sama aja ya. Sama aja ya? Sebenarnya saya tuh ya tadi di remaja karena juga waktu memang saya remaja, memang karena saya ada di posisi saya remaja gitu ya. Jadi saya bertanggung jawab karena saya remaja. Tapi setelah saya going dari remaja udah beranjak ke dewasa, saya sebenarnya lebih suka di suami minggu. Gitu. Nah waktu di GKSU itu kan waktu itu diminta nih penjelasannya Ibu Tea dulu ya, Ibu Tea kan yang ada di kategori alih remaja, Bu Tea pindah. Nah, saya diminta tuh coba deh ke remaja. Karena memang dulunya sudah saya pelan remaja, jadi kan ya bisa. Dan memang saya keseharian pun juga saya di sekolahan, saya memang ketemu sama anak SMP dan SMA. Ya jadi no problem buat komunikasi anak remaja, nyambung banget. Jadi kalau dibilang which one yang mana, kayaknya dua-duanya yang namanya pelayan sih oke, Bu. Tergantung yang mana dibutuhkan, dipanggil. Saya juga suka dengan anak suamiku gitu ya. Suka dengan anak suamiku, saya juga ada di dengan remaja gitu. Memang sama anak kecil saya suka gitu. Saya sama anak kecil suka gitu. Kalau Bu Sheni ini ternyata dari dulu udah selalu jadi penatua ya Bu. Ternyata ini Bu Sheni dari awal loh GKI Surya Utama ya. Iya, tapi waktu itu belum penatua kan. Nah, penatua setelah didewasakan. Ya. Jadi dulu lebih banyak terlibat di panitia. Saya tidak pernah melayani di komisi. Jadi penatua atau panitia. Maksudnya dari dulu sampai sekarang? Iya, belum pernah saya melayani di komisi.
wah ini ibu pengumuman bu, kita turun peraturan masuk komisi. Udah keburu mau turun dikit lagi ya. Iya. Dan kalau di Penatua dan panitia ya. ya di kemajelisan saya di bidang sekretaris pernah, saat ini di bendahara merangkap sekretaris, sebagai ketua majelis juga pernah, gitu ya. Kami kalau ditanya kenapa mau di situ, kami tidak bisa menolak. Jadi memang kita penatua kan tidak apa yang kita mau gitu ya. Tapi majelis jemaat kan sudah mempunyai kriteria yang dibutuhkan. Karena tiap tahun kan ada penatua yang turun. Jadi kebutuhan di bidang ini dan dicari yang mungkin lebih pas gitu. Tapi tidak ada kemungkinan berjalannya waktu sebagai penatua harus siap dipindah ke bidang lain. Ya, kalau dibutuhkan kita juga harus legowo, walaupun kita mungkin senang nih di bidang ini, sudah akrab dengan bidangnya, tapi kalau memang dibutuhkan ya terpaksa kita harus legowo gitu. Ya, tidak boleh tersinggung. Ini contoh, nah ini nih penatua ya yang nggak pilih-pilih gitu ya. Bidang apa, yang penting pelayanan gitu ya. Tergantung di mana dibutuhkan. Sekali waktu memang begitu. Tapi pernah nggak milih? Memang yang saya inginkan. Ada sih mungkin rekan yang mungkin ada keterbatasan belum berani ke bidang ini, ya ada batas toleransi tertentu tentunya masih bisa dibicarakan gitu ya. Tapi tentu kita sebagai penatua tidak berangkat bahwa saya maunya ini gitu. Tentunya enggak gitu. Betul ya kan, namanya kan memang pelayan Kristus yang diutus, siap diutus. Ya. Tapi kalau misalnya disuruh pilih nih, Bu Jenny, dari segala bidang pelayanan yang pernah Bu Jenny lakukan atau juga yang belum, tapi Bu Jenny ingin gitu. Kira-kira bidang apa Bu pelayanan di gereja? Saya memang belum pernah di bidang bina atau di gospel. Jadi yang lain sudah gitu ya. Ya saya yang nonton itu teman-teman di bidang bina udah siap-siap. Tapi kayaknya di bidang bina sekarang lebih hebat-hebat. Memang mungkin saya belum tentu cocok di situ gitu ya. Ya. Jadi inginnya yang belum pernah tuh di bidang bina dan gospel. Ya. Tapi kalau inginnya di mana? Ya saat ini sih saya selama ini kan sekretaris, ketua dan pernah di bidang kebersamaan. Tapi yang paling saya baru sempat melayani ini sebagai bendahara 3, dan saya cukup antusias juga gitu karena di bidang keuangan ya, dan memang saya suka juga gitu. Kalau Serti disuruh pilih bidang dari yang sudah pernah dilakukan atau yang belum pernah tapi dilihat dan ingin, kira-kira pilih yang bidang pelayanan apa? Pembinaan. Pembinaan, kenapa? Karena itu buat saya is very important. Pembinaan itu penting banget. Jadi memang ya mau apa-apa ya sekarang misalnya dari mulai komisi, dari mulai peraturan dan sebagainya, ada hal apa yang harusnya mesti kita perbaiki nih gitu. Dan itu salah satunya adalah menurut saya sih pembinaan ya. Dan memang cocok kelihatannya. Karena cocok sebagai pembina gitu. Basicnya satu kan kita basicnya tahu dulu. Jadi pembinaan itu penting banget untuk berjalannya sebuah organisasi. Betul. Ketika di dalamnya SDM-nya tahu maswidunya, ya itu pasti akan dalam satu tim, dalam satu apapun dalam tempat kerja itu pasti ini. Jadi yang harusnya ya itunya dulu deh. Tugasnya di sekolah juga kan membina ya. Membina anak-anak generasi membina anak-anak, membina guru-guru, membina orang tua juga. Oh iya, ada guru-guru yang membina orang tua. Orang tua juga membina. Memang passionnya dalam membina ya. Saya lebih suka mengajar sih. Mengajar ya. Lebih suka mengajar. Nah, selama ini kan udah bertahun-tahun pelayanan gitu ya. Ada nggak kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi gitu? Apa duluan dah, boleh dah. Kan kadang-kadang gini ya, orang kan kalau misalnya diajak untuk pelayanan itu
wah susah. Maksudnya dia belum tentu merasa sanggup gitu. Tapi juga ada yang wah bisa lah, apa tuh kayaknya gampang gitu. Nah kita akan mau melihat nih sebenarnya kalau pelayanan itu ada memang gampang banget atau memang sulit banget. Nah nanti kita akan coba lihat nih kesulitan-kesulitannya dulu. Kira-kira apa yang selama ini dialami dalam melakukan pelayanan, susahnya apa gitu kan? Kalau sebagai penatua ya, karena Iya. Tentu kalau apalagi yang mungkin yang baru pertama kali diminta begitu ya, mungkin merasa belum mampu mengatur waktu atau belum mampu masuk sebagai penatua, itu merasa dirinya begitu. Tapi kita selalu menyampaikan bahwa yang penting kita tulus mau melayani. Kalau soal kesanggupan dan kemampuan tentu itu nanti Tuhan yang akan memperlengkapi ya. Jadi itu mungkin hal yang pasti biasanya direspons oleh calon-calon penatua. Gitu. Kalau Ibu pernah ngalamin kesulitan juga soal ngatur waktu? Ya, dulu waktu pertama kali masih yang saya sempat bilang bahwa waktu itu saya masih pertama kali masih paling muda, yang lain sudah senior. Rasanya nggak bisa berbuat apa-apa begitu. Nah, saya lalu menyadari bahwa kayaknya lebih banyak belajar. Jadi saya banyak melihat yang sudah senior juga mati-matian belajar. Kalau nggak kan kita malu nggak bisa berbuat apa-apa gitu tanpa ada kontribusi. Jadi banyak belajar lah gitu. Dan memang mau belajar. Gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi satu kesulitan, kita perlu belajar gitu ya, belajar menghadapinya. Ya, kita tidak malu bertanya dan belajar. Ya. Belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu melakukan pelayanan. Ya. Kalau Serti? Ya, setuju dengan Bu Shani bilang ya. Memang itu kan dari faktor kitanya ya. Iya. Dari faktor pribadi yang Bu Shani ngomong itu benar banget. Tetapi ada satu lagi buat saya, ada faktor yang eksternalnya. So, kalau saya pelayanan tuh ya oke, kita melayani Tuhan. Tapi kan sesungguhnya juga ada yang di samping kanan kiri kita. Yang kesulitan yang dihadapi adalah ketika ada satu pelayanan, ada satu tugas yang akhirnya saya butuh orang lain untuk dalam satu tim. Susah ya nyarinya. Gitu kan. Jadi kan kalau pelayanan kan bukan semata-mata saya kerja buat Tuhan, titik kan enggak. Tapi kan butuh instrumen-instrumen lainnya. Gitu kan. Instrumen itu adalah orang-orang yang misalnya contoh, misalnya saya mau buat satu ini nih pasca nih Jeff, nih pasca nih gitu kan. Buat sendera tari pasca, contoh ini contoh paling gampang nih, sendera pasca sampai 2 tahun itu 2 Jumat. Dibutuhkan 12 laki-laki untuk main di Jumat Agung. Sampai sekarang kan nggak ada. Sampai kita seksi acara kan merubah skenario lagi, udah deh gak usah pakai sendera tari dah. Karena kita nggak menemukan. Iya, bukan tunjuk bu, emang nggak ketemu gitu bu. Kalau saya tunjuk pun juga nggak menemukan 12 laki-laki yang buat main di nanti Jumat Agung gitu loh. Ini kan saya lagi di PHRG ya. Saya kan panitia di PHRG nih. Jadi untuk Jumat Agung kita butuh karena pengen di panitia acara pengen buat sendera tari nih tentang perjamuan akhir. Tapi kan akhirnya udah deh pakai plan B dah. Jangan deh lupain tuh 12 laki-laki gitu kan. Kita nggak bisa pakai plan B aja. Nah, ya itu jadi kesulitan juga itu aja. Butuh orang-orang yang karena kan nggak bisa sendirian ya saya. Pelayanan kan harus sendirian. Kita butuh orang. Pelayanan kan bersama ya. Yes. Pelayanan gereja. Pelayanan gereja kan bersama-sama. Tapi kalau yang saya mau layani, gitu kan, artinya dengan pelayanan bentuk pelayanan itu yang saya membutuhkan orang-orang supaya itu jadi nyata, jadi real acara yang akan dibuat. Tapi kalau nggak ada orangnya kan ya susah. Jadi buat saya yang tadi Bu Shani bilang, buat diri sendiri ya benar yang Bu Shani bilang. Tapi ada lagi faktor-faktor di luar itu yang memang kita butuh orang lain untuk mendukung pelayanan kita sebetulnya. Iya, karena kita nggak bisa sendiri gitu. Kalau itu sih udah lama sebenarnya. Sejak zaman Tuhan Yesus kan bilang ladang itu sudah menguning siap dituai, tapi orang yang menuainya enggak. Nah itu kesulitan yang saya hadapi. Nah, apalagi kita kalau mau melakukan sendiri juga kan gak enak ya. Nah, harus melibatkan banyak orang, tapi yang kita gak ada.
Karena nggak bisa main sendiri, Jeff. Iya betul. Saya jadi Tuhan Yesus, saya jadi Petrus, saya jadi Yohanes, gimana caranya? Tuhan Yesus aja ngajak murid ya. Itu sih kesulitannya. Jadi ada faktor di luar itu yang memang kita membutuhkan mereka untuk mewujud nyatakan pelayanan yang kita lakuin gitu. Aksi sosial. So how can we do it kalau aksi sosial gitu? Kita mau ngadain aksi sosial, tapi support dari orang-orang pun juga nggak ada gitu. Ya saya nggak bisa kerja sendiri dong untuk melakukan kegiatan sosial gitu. Kalau pernah ngalamin kesulitan yang seperti Ibu Sheni, nggak, misalnya kesulitan mengatur waktu. Soalnya terus terang ya, salah satu hal yang saya lihat dari seperti ini, saya kadang-kadang suka bingung juga nih. Seperti ini udah ngajar ya, pagi sampai bahkan hari-hari dia sampai malam gitu kan. Rumahnya jauh, tapi kalau diminta melayani nggak bisa. Nah, saya juga kadang-kadang suka bingung itu gimana cara ngatur waktunya gitu ya. Tapi sebenarnya susah nggak sih? Saya belajar dan masih terus belajar. Caranya membuat agenda. Bikin dari agenda. dulu saya belajar membuat agenda. Sejak saya SMA sudah terlatih untuk membuat agenda. Ketika saya belajar tentang lebih banyak lagi mendalami tentang leadership, akhirnya ya agenda is sangat-sangat important gitu kan. Karena dalam hidup kita punya namanya big rock sama little rock. Mana yang disebut dengan big rock? Itu kan mesti dulu kan. Mana yang disebut little rock? Nah, kita bisa nggak memasukkan ke jar kehidupan kita big rocknya dulu atau little rocknya dulu? Nah, kalau saya kan masuk big rocknya dulu. Jadi masukin dulu masalah-masalah utamanya, baru kita masukin ke hal yang kecilnya. Artinya kan saya belajar, ini jadi masih belajar loh, jangan bilang, saya ahli enggak, saya masih belajar, belum selesai saya masih belajar. Jadi saya membuat satu prioritas dan semuanya itu tertolong dengan agenda. Jadi kayak hari ini saya dari mulai tadi pagi ya. Hari ibadah jam 9, kemudian ada remaja, lalu saya tadi masih menyelesaikan program di kantor masih ada, lalu saya mesti tadi latihan buat pasca jam 4 mesti di sini, dan saya mesti mengagendakan juga ketemu dengan Jeff. Betul. Nggak pernah dia. Ini kelihatannya dari luar ya, ternyata dia dalamnya seperti apa? Ternyata begitu ya. Saya selalu bawa agenda. Tapi kalau misalnya prioritas itu ada juga nggak? Misalnya apakah pelayanan gereja ini menjadi suatu prioritas utama buat Seti, sehingga kalau ada orang yang minta pelayanan ini itu di gereja selalu bisa, kecuali pas jadwalnya bentrok. Betul. Karena dibalik lagi yang tadi pertama di awal Jeff bilang tuh, yang namanya pelayanan kan di mana-mana aja kan, benar-benar gereja kan. Betul. Dan satu lagi yang saya belajar itu berani say no. Kalau memang nggak bisa waktunya, jangan saya ngecewain orang lain gitu loh. Oke bisa Jeff, kapan Jeff tahun sini? Oke bisa, tapi ngapain saya masih punya sesuatu yang lain gitu. Akhirnya saya ngecewain orang gitu. Jadi saya juga belajar berani say no. Jadi bukan berarti saya nggak mau melayani gitu. Tapi kalau pas waktunya nggak bisa nih, hari ini saya mesti berjanji sama Jeff nih podcast. Lalu ada orang lain yang minta pelayanan, ya saya bilang maaf tidak bisa. Saya berani ngomong maaf tidak bisa. Itu yang saya belajar. Iya. Nah, selain itu ya kan kita kan sebenarnya mungkin tiap orang akan mengalami kesulitannya masing-masing ya. Ada yang tadi kesulitan soal waktu, ada kesulitan soal kerjasama dengan orang lain, ada lagi soal ya mungkin juga soal menerima berkomunikasi. Misalnya ketika kita sudah melakukan pelayanan banyak, kan, terus ada juga yang ngomong macam-macam gitu. Wah, nggak suka dengan pelayanannya. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah. Usia ini pernah. Ya tentu, apalagi kita kalau sering pelayanan gitu ya, pastilah suatu saat sih ada aja. Namanya kita juga manusia, pasti pelayanan kita tidak sempurna, ya kan? Ya, kita pasti ada kekurangan. Tapi kembali kepada panggilan kita sebagai penatua, tentu kita berbesar hati untuk menerima kritik yang membangun tentunya ya, dan kita juga berusaha untuk memperbaikilah gitu. Karena kalau penatua kan kita ada korps, jadi kalau
segala sesuatunya juga kita bisa bicarakan dengan rekan. Dan begini nih, jadi ada masukan sebaiknya begini. Kita memang dituntut untuk berbesar hati. Jadi kadang-kadang mungkin ada tindakan kita atau omongan kita yang tanpa sengaja, tanpa disadari membuat orang lain tidak nyaman, itu masih ada gitu ya. Kadang-kadang yang mereka jemaat harapkan, tapi mungkin kami sebagai penatua menganggap bahwa itu mungkin harusnya nggak begitu gitu ya. Tapi kita tetap berusaha untuk mengkomunikasikan dengan baik ya, sehingga kalau bisa kan ada cari jalan keluar begitu. Tapi ya ada aja ya kalau orang misalnya nggak suka, atau mungkin juga bisa orang itu salah sangka, bisa salah salah paham, paham, banyak gitu, banyak. bisa banyak. Tapi usia ini selain itu ya misalnya ya, sebenarnya beratnya sih jadi penatua. Berat. Ya, ketika ibu menjalani sebagai penatua, gimana rasanya dengan segala macam tadi itu ya kesulitan. Berat nggak sih jadi penatua? Berat sih enggak, tapi karena gini, kita coach dan kita tidak menanggung sendiri. Sebenarnya kita di Kemajelis itu kan kita secara tanggung jawab secara kolektif. Jadi kalau kita bisa membicarakan dengan rekan dan rekan-rekan kita di penatua atau majelis atau dengan pendeta, tentu kita akan lebih enak menyelesaikan gitu ya, karena tidak menanggung sendiri gitu. Itulah yang kita harus lakukan sebetulnya. Oh gitu ya, jadi nggak terlalu bisa bersama-sama ya sebagai satu tim ya dalam melakukan pelayanan. Yeah. Memang seharusnya begitu. Iya kan kadang-kadang kan kita ini tahu ya kalau di GKI ya sekian banyak orang diminta jadi penatua, tapi hanya beberapa yang menerima. Betul. Nah sebagian mungkin merasa ya mungkin tadi ada yang susah waktu, tapi harus senyum aja seperti ada yang saya masih punya banyak pekerjaan, takut gak bisa bertanggung jawab, tapi juga ada yang merasa kayaknya terlalu berat, saya belum sanggup gitu kan. Kalau ternyata menurut pengalaman Bu Jenny sebenarnya berat itu kita jalani dengan sebagai sebuah tim, jadi itu sangat menolong, bisa sangat membantu. Nah, kalau Serti gimana Serti? Apa nih pertanyaan? Kapan jadi penatuannya? Udah diminta berapa kali tuh? Jangan ngomong. Iya. Ada usia saya. Nah, tadi ya kan kita kan ngomongin soal kesulitan ya. Selama pelayanan gitu yang cukup lama gitu kan dengan segala kesulitannya, pernah ngalamin masa-masa jenuh gak sih? Jenuh ya, sebenarnya saya sih gini loh. Sebenarnya saya bukan orang rohaniawan yang benar rohaniawan gitu ya. Saya orang sekuler sebenarnya. Kalau orang bilang, seperti orang enggak, saya bukan rohaniawan, tapi orang sekuler. Kalau dibilang jenuh, enggak. Kenapa? Karena saya selalu amin dengan firman Tuhan yang bilang selalu baru tiap pagi. Nah itu saya mengamini loh, selalu baru tiap pagi. Jadi kalau dibilang sama aja kalau kayak guru lah, ngajar jenuh nggak sih, bosan nggak sih ngajar? Saya bilang nggak jenuh. Itu kenapa? Karena selalu baru tiap pagi. Jadi walaupun besok misalnya nih Jeffrey undang lagi nih podcast lagi nih, Bu Shana diundang lagi nih, saya tetap pakai baju ini, Bu Shana persis juga kayak begini dan ngomong yang sama, pasti omongannya akan berbeda. Betul sekali. Walaupun temanya sama nih, jangan lagi tema pelayanan di ngomong nih, ada kru-kru yang sini yang orangnya sama, di jam yang sama, tapi pasti omongannya akan berbeda. Karena buat saya selalu baru tiap pagi, jadi buat saya nggak jenuh sebenarnya. Karena setiap hari itu pasti berubah. Mungkin ya bisa melihat hal-hal yang baru, walaupun segala sesuatunya sepertinya sama gitu walaupun ya. Walaupun terulang ya, itu yang nggak bikin jenuh ya. Jadi buat saya ya nggak jenuh sebenarnya gitu. Ya, sama sekali nggak pernah. Berapa tahun menjadi penatua kan? Balik lagi, karena gitu kan tadi yang penatua yang begini turun naik lagi, tapi kan nggak jenuh. Gitu. Karena mungkin ya nggak tahu Bu Shani setuju nggak masa-masa itu selalu baru tiap pagi yang setiap minggu saya ke bakti remaja ya di Zoom gitu-gitu aja.
anaknya itu aja. Ayo dong, buka kamera dong. Tapi kan selalu ada yang baru setiap minggunya. Jadi saya mengaminkan yang Tuhan bilang, yang kita bilang. Selalu baru tiap pagi tuh yes dan amin. Kalau Bu ini pernah? Saya juga tidak mengatakan jenuh, tapi mungkin pelayanan itu ada sisi kadang-kadang kita lelah gitu ya. Apalagi kalau berturut-turut kita harus melayani yang maraton gitu, banyak masalah gitu ya. Tapi kami ada program kebersamaan NC yang programnya juga bisa menjadi santai begitu ya. Jadi yang saya sangat berkesan sebelum pandemi ini, kami pernah melakukan kebersamaan yang spontan. Nah itu setelah tugas ibadah tahun baru selesai, ya Natal udah selesai gitu ya. Jadi kita mengadakan spontan semua MC dan pasangan itu jalan-jalan di mall Puri Indah gitu ya. Cuman berfoto di bawah pohon Natal yang cukup tinggi begitu ya. Lalu kita ngopi bareng gitu ya. Terus ya cerita-cerita begitu ya, tapi cukup menjadi refreshing yang cukup berarti, yaitu cukup berkesan lah gitu ya. Jadi mungkin bukan jenuh, jadi mungkin kelelahan kadang-kadang ada, tapi kita masih bisa siasati gitu, karena kami juga menyadari itu pasti terjadi. Oleh karena itu ada program kebersamaan MC gitu ya. Berarti ini juga ya, artinya secara program gereja juga memikirkan hal itu ya pada pelayannya, gimana caranya supaya mereka juga bisa refresh lagi gitu ya, dari kelelahan itu dengan acara-acara kebersamaan segala macam yang dirancang khusus ya. Mungkin itu seperti apa, lelah. Kalau tadi kan jenuh enggak, karena selalu itu mendapatkan melihat hal yang baru. Tapi kalau lelah secara manusia fisik ya mungkin bisa lelah. Ya kalau tadi yang Bu Bisa bilang dengan pelayanan maraton, gitu ya. Ini belum di situ ya pasti secara manusiawi, secara fisik pasti ada lelah, capek. Tapi ya tadi kalau saya sih belajarnya hoken tuh apa ya namanya, mengucap syukurnya gitu. Bagaimana kita mengucap syukurnya? Kalau kita mengucap syukur, ya kelelahan pun juga bisa teratasi sebetulnya. Tapi secara manusiawi fisik memang bisa lelah gitu. Bohong lah kalau ngomong gak lelah sih gitu. Tapi bisa lelah. Nah sekarang bagaimana menyiasati supaya nggak lelah? Gimana menyiasati? Baik lagi tuh kalau saya. Bagaimana saya bisa memanage diri saya sendiri? Ketika saya bisa mengatur diri saya sendiri, ya pasti kelelahan itu walaupun lelah akan terkikis. Gitu. Karena kan begini, boleh ya namanya dikit ya. Karena kan orang hidup kan ada 4 dimensi yang mesti dimasukin. Jadi setiap orang hidup itu punya 4 ruang yang mesti dimasukin. Satu ruang spiritualnya. Bagaimana kita relasinya dengan yang punya kita, ya itu mesti diisi. Yang kedua dimensi sosial. Kita butuh orang lain kok. Ada dimensi sosial. Yang ketiga dimensi mental. Bagaimana merefresh. Nah tadi dimensi mental yang Lusin bilang ya udah jalan-jalan gitu. Atau kita bisa dengerin musik, malam saya dengerin musik, itu dimensi mental kan. Dan satu lagi dimensi fisik. Dimensi fisik adalah bagaimana kita bisa mengatur supaya kita tetap bugar gitu. Makanya saya tetap menjalankan dimensi fisik saya. Misalnya saya masih seminggu sekali saya masih jogging 5 km average gitu. Lalu saya masih bisa workout gitu. Makanannya yang benar gitu. Belajar makan yang benar. 4 dimensi mesti di balance gitu. Kalau 4 dimensi ini balance, maka saya sih beli bisa. Kalau lihat aja ya seperti di Instagramnya ya, selalu update tuh kalau lari ya. Kalau yang follow Thomas Kristo, apa sih? Thomas Kristo. Nanti di follow ya, bisa lihat. Jadi 4 dimensi itu mesti kita masuki dan kita masuki. Kalau 4 dimensi itu kita masuki, yang tadi kelelahan apapun juga akhirnya bisa terkikis dan kita betul menjadi orang yang efektif. Pribadi efektif. Oke, nah kita ini dari tadi kan ngomongnya yang enak dulu ya, kesusahan, kesulitan, jenuh, lelah gitu. Ntar yang dengerin, aduh malah jadi takut gitu. Nah, ada ke sih yang senengnya tuh kalau melayani? Siapa? Ngerti dulu dah. Senangnya melayani, ya sampai saat ini senang-senang aja ya. Kenapa senangnya melayani? Satu,
teman-teman ketika melayani itu, ya makanya saya bilang tadi yang bisa bilang kan, ketika kita pelayan itu dianggap beban, ya akan menjadi beban. Gitu. Tapi ketika kita mau melayani, benefitnya ada nggak? Ada sih sebetulnya gitu ya. Selain daripada ya udah melayani Tuhan secara itulah ya. Gitu. Tapi benefitnya apa? Saya masih ketemu dengan networking yang apa ya, terkembang. Karena anak saya di remaja banyak gitu. Jadi kan dengan pelayanan di remaja, saya juga menemukan ada banyak macam anak remaja. Saya tahu tentang karakternya anak remaja. Saya tahu tentang need-nya mereka. Kalau saya nggak nyemplung, saya nggak tahu need-nya mereka. Tapi ketika saya nyemplung, tahu need-nya. Demikian juga di pelayanan di tempat yang lain gitu, yang tadi kau bilang bukan cuma di gereja sih, tetapi dimanapun. Buat saya benefitnya banyak ketika pelayanan. Yang jelas sih kita relasinya sama orang lebih banyak ya. Karena kan saya pelayan kan butuh orang banyak juga. Butuh supporting dari orang-orang yang bisa mensupport pelayanan kita. Nggak bisa pelayanan sendiri. Jadi buat saya senang dah. Apalagi sekarang kalau saya nggak keluar dari remaja nih, saya sampai kapan pun jadi remaja bu. Ya, saya nggak pernah ngerasa tua dan itu, tapi tetap saya di remaja gitu. Kalau saya sih gitu sih. Jadi aja remaja ya. Iya. Jadi senangnya ya senang lah, sangat-sangat aja. Jadi teman-teman kalau pelayan remaja jangan khawatir, ikut pelayan remaja. Tuh. Jadi remaja lagi ya. Kalau usia ini apa yang bikin senang? Ada senangnya ya? Apa yang bikin semangat ya. Kadang-kadang kami memaknai seperti rapat PMJ walaupun dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Pada waktu itu kalau tidak ada pandemi kan kita selalu onsite walaupun panjang, tapi ada aura tidak serius, maksudnya tidak sepanjang jam itu selalu secara serius. Ada guyonnya juga, lalu diisi makan siang bersama, ada yang ulang tahun. Jadi mungkin pelayanan itu juga sambil disisipin hal-hal yang ada waktunya serius, ada waktunya juga bisa diisi hal-hal yang bisa menyenangkan begitu. Jadi sebenarnya waktu itu PMJ itu salah satu yang cukup ditunggu-tunggu setiap bulan gitu ya. Karena waktunya ketemu onsite. Karena kita ketemu gitu ya, bisa guyon, bisa ngerayain ulang tahun tuh biasanya tiap bulan. Ya, itulah. Jadi memang mungkin di kami itu ada turun-temurun yang begitu ya. Jadi nggak dibikin serius semua juga gitu. Jadi nggak jenuh juga, nggak capek gitu ya. Dan saya merasakan bahwa di kami majelis itu sudah punya manajemen yang baik itu dari pendahulu-pendahulu yang dulu lah sudah membuat satu koridor, aturan, dan manajemen itu bisa diterapkan dengan baik. Dan kami yang melanjutkan itu cukup berterima kasih kepada mereka. Wow, ini ternyata memang kelihatan ya kalau Bu Siani itu belajar banyak dari yang sebelumnya gitu kan. Karena pelayanan juga belajar gitu. Iya. Ya, saya masih tetap, kalau saya nggak karena terbentur pandemi, biasanya saya senang mengikuti pembinaan-pembinaan gitu karena sebagai penatua tentu banyak berubah juga setiap masa, walaupun dulu pernah ikut pembinaan tapi kan bisa berbeda gitu ya, penerapannya mungkin ada hal-hal yang baru begitu ya. Jadi sebenarnya senang belajar sih saya gitu. Tapi saya meng-highlight tadi tuh ya yang wah ternyata senangnya kalau rapat PMJ misalnya penuh dengan keceriaan. Ya. Memang kalau GKI itu kan terkenal gereja yang rapat terus. Jangankan di gereja, ketemu ngumpul udah rapat tuh pasti orang-orang GKI. Nah, cuman kata rapat itu kan selalu punya kesan ini ya, kesan kerja ini gitu. Padahal sebenarnya kalau di GKI seharusnya rapat itu kan juga adalah sebuah persekutuan ya. Nah, persekutuan yang saling berelasi satu dengan yang lain, selain berkoordinasi. Tapi kan namanya sendiri juga sudah disebutnya persidangan, jadi kayaknya terlalu formal gitu ya. Formal banget. Nah, orang jadi kayaknya kesan kaku. Kan tadi kita sudah banyak membahas tuh soal ternyata pelayanan itu juga punya banyak kesukaannya sendiri. Dan sama seperti kesukaan tiap orang pasti beda-beda. Gitu ya. Dan tinggal bagaimana kita
mengelola diri kita untuk mengatur, menata motivasi, komitmen kita untuk tetap terus melayani Tuhan gitu ya. Dengan segala kesulitan yang ada, kesukaan yang ada. Nah, ngomong-ngomong soal belajar dari yang lain nih, kira-kira nih ya, Bu Sheni, seperti gitu ya. Nah, ada nggak orang-orang yang menjadi inspirasi bagi Bu Sheni seperti selama ini ya, untuk dalam melakukan pelayanan khususnya di GKI Surya Utama? Ada nggak orang-orang yang boleh nih di sini boleh sebut nama nggak apa-apa karena kan ini inspirasi sesuatu yang baik ya. Ada nggak orang-orang yang menjadi inspirasi? Sebetulnya saya banyak melihat pelayanan dari Bu Lani Simon. Ibu Lani Simon. Yes. Saya belajar apa dari dia, dari beliau? Banyak banget dari Bu Lani yang tanpa disadari kita bisa belajar. Bagaimana kerendahan hati itu ada, bagaimana mengapresiasi orang itu ada, bagaimana kaum lain itu nggak usah lihat-lihat. Nah itu saya dapat belajar banyak. Jadi saya sih sampai sekarang nyontek dari beliau sampai saya bawa ke tempat kerja pun saya beberapa statement yang dia punya saya bisa bawa pulang dan saya bisa sampaikan ke teman-teman di tempat kerja juga. Ibu Lani Simon ya. Yes. Nggak tahu ya, karena kita bisa ngobrol-ngobrol. Ada di Amerika. Di Amerika. Oh iya. Nggak tahu apakah Ibu Lani nonton, mudah-mudahan nonton ya Bu. Ternyata ada orang yang mengagumi orang Serti. Kalau Ibu Sheni ada nggak yang jadi inspirasi selama ini? Ya, saya terinspirasi pada sepasang suami istri. Dua-duanya pernah menjabat penatua juga di GKI Yesus. Bahkan dari mereka itu salah satu yang mendorong, mencetuskan adanya GKI Surya Utama saat ini gitu ya. Jadi dari waktu pos itu salah satu yang mencetuskan begitu ya. Kedua-duanya sudah nggak ada. Dan saya melihat pelayanannya secara tulus dan memperhatikan orang-orang yang sakit, yang lemah, begitu ya. Waktu itu saya belum sebagai apa-apa juga suka diajak tuh, karena waktu itu kami masih pendeta konsulen, belum punya pendeta tetap. Jadi kalau ada yang sakit sudah lumayan berat, gitu ya, kayaknya beliau-beliau ini yang dipanggil gitu. Jadi saya pernah sekali dua kali diajak gitu ya. Saya melihat memang mereka mempersiapkan keluarga yang berduka, yang sakit gitu ya, dan bisa mempunyai feeling bahwa kayaknya sudah berat nih gitu ya. Jadi keluarga harus ini gitu ya. Dan memang betul selalu didoakan malah nggak ada gitu ya. Ya saya sangat terinspirasi dengan itu. Bahkan bapaknya itu kalau menjemput pendeta itu tiap minggu naik motor gitu ya, karena dulu kan memang belum ada kendaraan gereja gitu ya. Lalu menjemput jemaat-jemaat yang mau ikut PW persekutuan wilayah. Jadi waktu itu masih pos, kita perkuat di persekutuan wilayah, awalnya begitu. Jadi ya saya sangat menginspirasi, dan saya rasa banyak teman-teman juga yang mungkin ya mereka Pak Yahya Suratna ya. Nah, kepala sekolah juga. Dan itu ya dari melayani dengan tulus ya. Ketulusan itu yang jadi teladan, jadi inspirasi ya. Buat Bu Sheni ya. Ya, saya banyak belajar. Ya, terakhir nih Bu Sheni sebagai penatua GKI Surya Utama juga serti yang sudah banyak pelayanannya di sini di GKI Surya Utama dengan banyak perannya itu. Nah, kita kan sekarang lagi ngomongin soal pelayanan gereja khususnya GKI Surya Utama. Nah, menurut Serti, Bu Sheni, dalam hal pelayanan kita GKI Surya Utama, apa yang masih harus ditingkatkan dan apa yang menjadi harapan? Ini kalau apa kan kita melihat diri sendiri nggak apa-apa dong ya, kita nggak menunjuk orang lain.
Kalau saya harus lebih berani terbuka ya. GKI harus berani lebih terbuka dengan perubahan, dengan apapun gitu, terutama masalah-masalah. Betul sih kita punya tagar talak GKI gitu. Tetapi dengan berjalannya waktu kita mesti juga melihat sisi lain yang harusnya lebih berkembang. Jadi jangan sampai anak-anak remaja GKI hilang ke tempat yang lain yang dia lebih suka. Kenapa? Karena GKI nggak mau berubah. Ya, tatanan liturgi apa segala macam, lagu-lagu bukannya mengatakan lagu-lagu kita, lagu-lagu kita sangat amat luar biasa bagus, KJ hidup jamaah itu PKJ bagus. Sohoken tuh mengaransemen itu aja. Jadi kalau kita mau berani terbuka, berani lebih luas lagi, lagu-lagu aransemen yang bagus, dan saya sih yakin sih nggak khawatir. Sekarang udah zamannya Kementavers ya, dan anak-anak remaja sudah banyak yang mengenal dengan GKI Youth Ministry yang Metaverse punya. Jangan-jangan nanti kebaktian remaja kita akan semakin hilang anak remaja karena bisa masuk ke Youth Ministry yang ada di Metaverse. Ke Metaverse. Yes, kan sudah ada sekarang GKI. Jadi saya sih mainnya ya harapannya GKI Yesus utama khususnya lebih terbuka lihat perkembangan ini. Dan orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang kompeten. Dan sekarang kan banyak penatua yang muda-muda. Harapannya penatua muda-muda bisa berikan warna yang baru di GKSU dan lebih kompeten. Punya panutan penatua yang lebih senior, tapi Anda yang lebih junior, istilahnya yang baru, dia bisa membuat satu perubahan untuk GKSU utama. Itu sih. Berarti sama juga dong ya, belajar gitu ya? Yes, ya. Betul sekali. Jadi learner. Sebenarnya siapapun kita dalam hidup ini kita memang harus banyak belajar. Kalau Bu Sheni? Saya setuju dengan seperti jadi mungkin kita menyambut kebutuhan yang memang sudah waktunya ya sedikit membuka diri begitu ya. Jadi mungkin ya memang dengan saat ini adanya pandemi kan kita butuhkan penatua-penatua yang muda karena untuk mengejar teknologi yang mungkin seperti saya ini bentar lagi sudah nggak bisa ngikuti gitu ya. Nah, kita memang di dalam kemajelisnya juga sedang mempersatukan itulah supaya kita bisa lebih baik lagi ya. Tentunya ada kritik yang membangun, tentu kita akan menyikapi dengan baik ya. Terima kasih untuk itu. Iya, betul ya, kritik yang membangun itu sebenarnya adalah sebuah tanda bahwa yang mengkritik itu cinta terhadap gereja. Dan memang sangat perlu supaya gereja juga terus berkembang, terbuka, lalu terus mengikuti perkembangan dan bisa terus berjalan sebagaimana mestinya. Oke, saudara, kita banyak belajar hari ini tentang bagaimana dua teladan saya ini, inspirasi saya, bagaimana mereka melayani, suka mereka melayani. Kalau Anda juga terinspirasi, maka ikutan juga dalam pelayanan dimanapun Anda berada. Apakah di gereja, di GKI Surya Utama, ataupun kalau Anda yang bukan anggota GKI Surya Utama yang menyaksikan ini, ya pelayanan di gereja Anda, ataupun juga di keluarga juga adalah sebuah pelayanan dimanapun kita melayani Tuhan, melayani sesama. Sampai ketemu lagi.